Kata Nabi, "Qul," katakan kepada mereka Muhammad, "Uhilla lakumut thayyibat," dihalalkan bagi mereka, uhilla lakum, halal bagi kamu, at-thayyibat, makanan yang baik. Maksudnya baik ini, baik yang dimaksud baik ini adalah halal. Kemudian menurut ulama yang dimaksud baik ini yang layak dimakan. Kemudian baik ini yang proporsional sesuai dengan kondisi orang tersebut. Kemudian baik juga yang berakibat baik, dampaknya juga baik. Walaupun itu makan halal, tapi kalau dimakan dampaknya tidak baik, jangan kau makan. Engkau menikah dengan seorang budak yang miskin, ya, yang nggak punya, itu lebih baik, ya, lebih diterima Allah daripada engkau menikah dengan seorang musyrik yang kaya raya, yang sangat menarik hati kalian. Al-Quran sampai menanyakan seperti begitu. Sebaliknya, wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu, jangan kalian menikahkan orang-orang muslim terhadap seorang wanita mukmin sebelum mereka masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita hadir di masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah. Semoga ini bagian daripada syukur kita kepada Allah. Untuk itu semoga Allah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, dan patutlah kita mengucapkan kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita, baik dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, pada umumnya di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, dan semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjut talim pagi ini dengan kajian tafsir Jalalain. Kita lanjut ayat yang keempat dan seterusnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Yas'alunaka ayya Muhammadu madza uhilla lahum minat ta'ami qul uhilla lakumut thayyibat. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan buat mereka, minat to'ami, dari beberapa makanan. Kul katakan ya Muhammad, ukhilla lakumut thayyibat, ukhilla dihalalkan lakum kepada kalian at-thayyibatu, makanan yang baik-baik, ai al-mustaladatun, yang lezat, yang enak. Wasaituma, dan hewan buruan, alamtum, yang telah kalian ajar, minal jawarihi, dari hewan pemburu, ai al-kawasibi, minal kilabi, mungkin dari anjing, wasibai, dari binatang buas lain, wattairi, dan burung. Mukallibina, hewan pemburu itu mukallibina, yang terlatih. Lafal mukallibina itu halun, sebagai hal. Hal ini kalau dalam nahwu ismul mangsubat, isim yang dibaca nasab. Halun sebagai hal, min kalabtal kalba, dari lafal, dari kalimat kalabtal kalba, engkau telah melatih anjing, bitasdidi, dengan tasdid, ai ar saltahu ala soidi, artinya karena hewan itu sudah terlatih, sudah dilatih untuk berburu. Arsal tahu alas soidi, engkau melepaskannya untuk berburu. Tu'allimunahunna, engkau telah mengajar jawarih, hewan pemburu. Halun min dhamiri mukallibina, kalimat tu'allimunahunna itu jumlahnya fi'il fa'il menjadi jumlahnya fi'il fa'il menduduki hal.
min dhamiri mukallibina ay tu'attibunahunna, engkau telah mengajari hewan-hewan pemburu itu. Mimma allamakumullah, mimma dari suatu allamakumullah yang telah mengajarkan Allah kepada kalian, ay min adabis saidi, dari apa cara-caranya berburu. Fakulu, saya baca dulu Pak ya. Fakulu, maka makanlah kalian mimma dari suatu amsakna yang mereka dapatkan, yang didapatkan oleh hewan pemburu, alaikum buat kalian. Nah ini ayat 3 daripada keempat daripada surat Al-Maidah ini menerangkan tentang apa, makanan atau hewan hasil buruan yang bisa dimakan, hasil buruan hewan, hasil buruan yang halal dimakan. Karena apa? Hewan buruan yang halal dimakan dengan catatan memenuhi syarat. Yas'alunaka madza uhilla lahum, manusia pada zaman itu ini di Madinah, karena apa? Orang-orang Islam berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, berdampingan dengan Yahudi dan Nasrani karena apa? Mereka hidup rukun. Kemudian orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi, yas'alunaka, jika mereka bertanya kepada engkau, madza uhilla lakum, makan apa yang halal buat mereka. Kata Nabi, qul, katakan kepada mereka Muhammad, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi mereka, uhilla lakum, halal bagi kamu, at-thayyibat, makanan yang baik. Maksudnya baik ini, baik yang dimaksud baik ini adalah halal. Kemudian menurut ulama yang dimaksud baik ini yang layak dimakan. Kemudian baik ini yang proporsional sesuai dengan kondisi orang tersebut. Kemudian baik juga yang berakibat baik, dampaknya juga baik. Walaupun itu makan halal, tapi kalau dimakan dampaknya tidak baik, jangan kau makan. Kemudian sesuai dengan porsinya, ada makanan itu halal, tapi jika dimakan tidak baik. Karena apa? Dimakannya melampaui batas, melampaui batas. Atau makanan itu baik halal, tapi kalau dimakan bukan pada apa? Tidak tepat pada waktunya, sehingga berdampak tidak baik juga bagi kesehatan manusia itu sendiri. Berarti makanan yang halal buat kalian, makanan yang dihalalkan buat kalian, yang boleh itu makanan yang baik, ya, makanan yang baik. Kemudian wa ma allamtum minal jawarihil mukallibina, dan juga halal buat kalian semua dan buat kita semua hewan buruan, tapi dengan catatan yang memburu hewan yang dijadikan buruan itu mukallibina, hewan-hewan yang sudah terlatih, sudah dilatih, sudah diajarin. Mimma allamakumullah, sebagaimana Allah telah mengajarin kalian bagaimana cara memburu hewan.
Fakulu mimma amsakna alaikum, kalau hewan itu apa sudah memburu, hewan yang diburu itu boleh kamu makan, tapi dengan catatan hewan itu benar-benar terlatih. Kalau hewan itu sudah terlatih, wa in qatalna bi allam yakulna minhu. Kalau hewan itu sudah terlatih, wa in qatalna, jika mereka dapat dapat hewan yang diburu, hewan itu bi allam yakulna, mereka dia tidak makan hasil buruannya itu. Bi khilafi ghairil mu'allamati, beda dengan hewan buruan yang tidak dilatih. Hewan yang tidak dilatih mungkin mereka tarung dengan temannya sendiri, kemudian yang satu kalah, kemudian mati. Nah itu itu namanya hewan yang tidak dilatih, kemudian makannya nggak habis, masih sisa, baru kita ambil, kita makan. Fala yahillu shaiduha, hasil buruannya tidak halal, hasil buruannya tidak halal. Kemudian diantaranya tanda kalau hewan itu terlatih, antas tarsila, jika engkau melepaskan, antas tarsila, hewan itu bisa lepas, ida arsalta, jika engkau melepas. Istilahnya kalau hewan itu dilepas, udah kamu pergi ke sana, pergi. Ngalor, gitu dipanggil datang. Di watan watan jajir, dan engkau mencegah, ida jajarta, hewan itu mau berhenti jika engkau mencegah. Nah itu tandanya hewan itu sudah terlatih. Wa tamassaka shaidu wala taqul minhu, kalau hewan yang diburu kau minta wa tamassaka shaidu, dia masih mempertahankan hewan yang diburu itu, wala taqulu minhu, wala taqulu minhu, dan hewan itu juga tidak memakannya. Saya baca dulu. Wa aqallu ma yu'rafu bi dzalik. Nah ini minimal dapat diketahui hewan itu bisa terlatih seperti itu, salah samarrotin, sudah dicoba berkali-kali, hewannya itu berhasil. Hewan itu berhasil. Nah ini menggambarkan hewan yang digunakan untuk berburu, kemudian hasil buruannya itu ada yang halal, ada yang tidak halal. Kalau yang halal, hasil buruannya halal, itu hewannya benar-benar sudah terlatih, baik dari binatang buas maupun binatang yang tidak buas. Kemudian kita gunakan untuk berburu hewan. Kemudian jika hasil buruannya hewan itu tidak makan, hanya mematikan hewan itu, kemudian nggak dimakan, walaupun hewan itu hasil buruan itu mati dengan dengan mungkin dicakar atau ketika mati dia tidak makan. Nah itu halal dimakan, walaupun kita dapatkan hewan buruannya itu sudah mati, walaupun itu hewannya luka umpamanya, asal hewan buruannya itu benar-benar terlatih dan tidak makan sedikit pun hasil buruannya itu baru bisa dimakan. Dengan catatan hewan itu terlatih, sudah dilatih berkali-kali. Yang mengatakan hewan itu sudah terlatih bisa untuk berburu, mestinya yang mengatakan pakarnya. Oh hewan ini terlatih, bagus, bisa. Kemudian diuji,
dipanggil datang, kasih makan dimakan, kemudian dipanggil suruh ke sana ikut, suruh ke sini, suruh datang berhenti. Oh, berarti ini hewan benar teruji. Nah, hasil tangkapan hewan buruan kalau sudah meninggal, sudah mati, itu halal dimakan sebagaimana wafi anna soidisami, seperti kita melepaskan anak panah untuk membunuh hewan, ketika kita melepaskan panah. Ida arsala, ketika seorang itu melepaskan panah, wadzakara, dan dia menyebut ismallahi, nama Allah, alaihi, kasoidil muallimi minal jawarihi, sebagaimana hewan buruan yang dilatih. Nah, hewan yang dilatih. Jadi umpamanya kita mau membunuh hewan, dan hewan itu dengan catatan hewan yang liar, nggak bisa dijinakkan. Kita ini contohnya, umpamanya kita kita punya anjing lepas, kambing lepas, dan kambing itu bukan seperti kambing biasa, kambing ini ganas amat, ya pokoknya ngamuan, ya dipegang nggak bisa, caranya bebasnya satu-satunya untuk melumpuhkan kambing itu harus dipanah, umpamanya. Nah, ketika kita mana dengan niat membaca bismillahirrahmanirrahim, niat membunuh kambing itu, kemudian kita lepaskan, kambing itu mati, walaupun ketika kita lepaskan panah itu belum sempat dipotong, sudah mati, itu berarti hasil buruannya itu tetap halal, boleh dimakan. Contohnya lagi seperti kita menembak burung, ya burung kan susah dijinakkan, ngambilnya kan susah. Gimana supaya itu burung nanti hasil tembakannya itu halal dimakan, tidak termasuk bangkai? Nah, ketika kita buka bismillahirrahmanirrahim, jeder, mati, jatuh. Kalau jatuh itu masih bernapas, langsung dipotong. Tapi kalau sampai nggak napas, hukumnya halal dimakan. Ya. Kenapa? Makanya mentah. Oh, makanya mentah. Kalau daging, ya daging kambing, daging sapi, itu tadi kan gitu Pak ya. Ukhilla lakumut thayyibat. Nah, halal bagi kalian makanan yang baik. Kalau mentah kamu makan, kamu doyan, ya asal itu darahnya bersih dari najis, ya cuci bersih, nggak jadi masalah. Asal kamu tidak jijik, doyan, karena itu sumbernya dari makanan halal. Sebagaimana ikan itu halal, walaupun itu halal, kira-kira mentah itu dimakan enak enggak? Ini thayyibat al-mustaladzatun, baik dan enak, dan enak. Kalau memang itu baik dan rasanya enak buat apa? Buat kesehatan. Kalau memang itu enaknya mentah, ya monggo mawon, nggak jadi masalah. Yang penting dari sumber makanan yang halal. Jadi kembali lagi bahwa untuk menjinakkan hewan yang halal dimakan, hewan darat maupun hewan langit, hewan udara, susah dijinakkan
tidak bisa dijinakan kecuali dengan cara apa? Diburu atau ditembak, tapi dengan catatan ketika kita hendak melepaskan alat untuk mematikan hewan itu dengan menyebut nama Allah. Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sari'ul hisab, zat yang maha cepat untuk apa? Menghitungnya. Kita lanjut. Al yauma uhilla lakumut thayyibat. Nah, ini ulang lagi, Pak. Tadi kan ayat sebelumnya katakan uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik. Nanti Pak Irman kalau untuk bikin keterangan di YouTube itu ya, kajian surat Al-Maidah ayat sekian sampai sekian gitu aja ya. Ya. Pokoknya ayat 3 atau ayat 4 atau ayat 5 gitu. Al-yauma, pada hari ini, diulang lagi. Kemarin ayat sebutnya al-yauma akmaltu lakum, hari ini Allah sempurnakan Allah sempurnakan nikmatnya kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian al-yauma, pada hari ini uhilla, dihalalkan lakum bagi kalian at-thayyibat, makanan yang baik, al-mustaladatun. Kemudian wa ta'am, ini kemarin yang ditanyakan dari jamaah, sebagian jamaah ini ketemu juga, muncul di ayatnya. Wa ta'amul ladzina utul kitab, makanannya orang-orang yang diberi kitab. Aidabaihul yahudi wan nasoro, jadi sembeliannya orang-orang Yahudi dan Nasrani berarti halal, boleh dimakan. Kemudian khillul lakum, jadi halal bagi kalian, halal lakum bagi kalian. Jadi sembelian hewan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini boleh dimakan untuk orang muslim, alias seperti kita beli ayam itu yang nyembelih siapa? Orang muslim non muslim. Jadi sudah terjawab. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum, jadi makanan orang-orang Yahudi, baik itu makanan yang dimakan lewat dimasak atau makanan yang yang harus disembelih dari hewan, ayam, kambing, sapi, onta, itu berarti halal buat kalian, halal buat orang-orang muslim. Begitu juga wa ta'amukum khillul lahum, dan makanan kalian juga halal buat mereka. Ini menggambarkan bahwa timbal balik. Jadi makanan kita boleh diberikan kepada orang Yahudi Nasrani, dan apabila mereka memberi makanan buat kita, baik itu makanan yang matang sudah jadi maupun makanan yang dari hewan yang disembelih, itu berarti halal, boleh, itu Pak ya. Berarti terjawab Pak ya, yang kemarin pertanyaan di samping kemarin kita udah jawab, sekarang kita bahas lagi di sini. Kemudian wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Wal muhsanatu, perempuan yang menjaga kehormatannya, minal mu'minati, dari orang-orang mukmin perempuan, wal muhsanatu, dan orang perempuan yang bisa menjaga kehormatannya, ayil harairi, yang merdeka, minal ladzina utul kitab,
dari orang-orang yang telah diberikan kitab, jadi orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ini apa? Wal muhsanatu minal mu'minati, seorang perempuan yang bisa menjaga kehormatan mereka, baik dari orang-orang yang beriman, orang mukmin, maupun dari orang-orang yang diberi kitab Yahudi Nasrani, itu halal dinikah, tapi dengan catatan apa? Min qablikum, sebelum kalian. Maksudnya sebelum kalian ini dulu, sebelum mereka masuk Islam. Karena apa? Dulu ini sepakat ajma'al ulama'u ala anna zaujaini aslama ma'an. Para ulama sepakat jika ada seorang muslim, suami istri masuk Islam berbarengan fi halin wahidatin, suami istri masuk Islam bareng dari kalangan Yahudi Nasrani. Maksudnya bareng gimana? Ikrarnya syahadat bareng. Jadi suami istri dituntun baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bareng. Ya. Itu seandainya seperti itu, apa, akad nikahnya tidak perlu diulang, itu boleh. Akad nikahnya nggak perlu diulang setelah dia masuk Islam, sebagai dalil karena apa? Pada zaman Nabi dulu, ya, wa aslama aksarun nasi fi ahdi Rasulillah, pada zaman Nabi banyak orang-orang yang masuk agama Islam, kemudian wa aslama nisa'um, diikutin masuk Islam para pasangannya. Jadi suaminya masuk Islam, istrinya masuk Islam di zaman Nabi. Kemudian setelah itu apa? Wa uqirru ala nikahim, dan pernikahan mereka diakui, pernikahan mereka sebelumnya diakuin. Setelah itu apa? Nabi tidak perintah untuk mengulang akadnya, tidak menanya dulu nikahnya bagaimana, syaratnya bagaimana, tidak menanyakan seperti itu. Kalau mereka dulu cara pernikahan mereka diakui, nikah menurut agama mereka diakui benar, ya berarti apa? Tidak perlu diulang. Tapi kalau diulang lebih baik gitu, lebih, seandainya tidak diulang pernikahannya itu boleh gitu. Ayat ini, nah ada yang mengatakan, ini para mufassir, bahwa ayat ini itu dinasah dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau di sini kan seorang wanita, jadi apa, ayat ini kalau kita pahami boleh menikah dengan orang yang lain agama, ya, menikah dengan orang yang lain agama dengan catatan mereka benar-benar seorang wanita yang bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga kehormatan, bisa menjaga harga dirinya. Kemudian itu min qablikum, dari sebelum kalian, sebelum mereka masuk Islam, kemudian zaman Nabi masuk Islam, mereka masuk Islam, boleh. Jadi nikahnya tidak perlu diulang. Kemudian ada yang mengatakan kalimat tersebut sehingga diralat dengan ayat berikutnya. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, jangan engkau menikah dengan seorang yang musyrik sebelum mereka masuk Islam itu. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, jangan engkau menikah dengan seorang wanita, seorang musyrik sebelum mereka masuk Islam. Berarti menggambarkan apa? Orang Islam nggak boleh kawin dengan orang selain agama Islam, mau Nasrani, Yahudi,
Majusi, orang Buddha, orang Hindu tidak boleh. Hatta yu'min berarti mereka harus masuk Islam dulu, beriman dulu, ikrar dulu, syahadat dulu, baru menikah. Kemudian digambarkan oleh Allah, wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Kaum menikah dengan seorang budak itu lebih baik daripada engkau menikah dengan seorang budak yang miskin, ya, yang nggak punya. Itu lebih baik, ya, lebih diterima Allah daripada engkau menikah dengan seorang musyrik yang kaya raya, yang sangat menarik hati kalian. Al-Quran sampai menanyakan seperti begitu sebaliknya, wala tunghul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan orang-orang muslim terhadap seorang wanita mukmin sebelum mereka masuk Islam. Wal abdun mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Jadi ibaratnya apa? Kita punya anak perempuan, kemudian calon lakinya orang yang beda agama, walaupun mereka kaya raya, itu lebih baik anakmu engkau kawinkan dengan seorang yang miskin, orang miskin yang lemah, asal mereka beriman kepada Allah. Itu lebih baik daripada engkau kawinkan anakmu dengan seorang yang kaya raya, miliarder, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi ini menggambarkan bahwa menikah harus satu agama, Islam sama Islam. Mereka beriman terhadap yang beriman. Dan ini sudah masuk aturan KUA di negara Indonesia, bahwa orang menikah harus satu agama. Muslim kawin dengan non muslim tidak diperbolehkan. Karena ulaika yad'una ilan nar. Mereka mengadakan seperti itu, mereka mengajak kalian masuk ke neraka. Padahal wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Padahal Allah sudah memberikan petunjuk. Allah mengajak kalian ke jalan surga, mengajak kalian kepada pintu ampunan. Tapi semuanya itu biiznillah, dengan izin Allah. Karena sudah dengan izin Allah, walaupun kalian digoda dengan 1000 godaan, dengan 1000 harta yang banyak, tapi kalau engkau dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, akan tetap mempertahankan kalimat tauhidnya sampai akhir wafatnya, walaupun digoda dengan seperti itu. Nah, ini menggambarkan bahwa ayat ini dimaksud dengan ayat yang lain. Kan ada namanya dalam Al-Quran itu ada maksudnya ayat nasakh mansukh itu hukum itu sesuai dengan kondisinya, seperti kalimat yang lain. Begitu Islam datang pertama kali, nah orang Islam masih kurang kuat, masih lemah, dan orang musyrik jahiliyah pada zaman itu masih kuat. Islam tidak boleh disebarkan kemana-mana. Wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, engkau hanya memberikan peringatan kepada saudara-saudaramu yang dekat, kepada keluargamu, kepada tetanggamu aja, jangan engkau sebarkan kepada yang lain. Ini menggambarkan Islam melarang untuk untuk dakwah saat itu, untuk mendakwah secara luas. Istilahnya dilarang tabligh akbar namanya itu. Kalau ngadakan pengajian, ya udah pengajian tertutup aja,
di rumah, di masjid, di musola gitu. Gambarnya begitu. Kemudian karena Islam sudah kuat, pengikutnya sudah banyak, ya sudah seimbang. Akhirnya Pak Allah perintah, sudah, hai Muhammad, engkau harus dakwah secara terbuka, terang-terangan, fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Kau harus berjuang menegakkan wahyu Allah di tengah-tengah kaum musyrikin. Ayo berjuang. Yang akhirnya Pak dibolehkan. Ada kalanya apa? Nasah itu Al-Quran dengan Al-Quran, ayat yang satu dinasah dengan ayat Al-Quran yang lain. Ada kalanya perintah Nabi hadis dengan hadis. Yang hadis dinasah dengan hadis. Dulu ketika Nabi apa? Nahaitukum ang ziyaratil kubri. Nabi melarang orang ziarah kubur. Nabi pada saat itu melarang orang ziarah kubur. Karena apa? Orang yang ziarah kubur pada saat itu sudah salah digunakan, niatnya salah. Ziarah kubur mereka apa? Seperti apa? Minta orang yang sudah meninggal. Kemudian mengkultuskan orang yang sudah meninggal. Menganggap bahwa orang itu hebat, kemudian saya minta doa saya dikabulkan orang itu. Nah, kemudian niatnya ditata, niatnya ditata, tujuannya apa? Berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah agar orang tersebut mendapatkan maghfirah, rahmat dari Allah. Dan yang kedua, agar kita apa? Ingat takut kepada Allah karena ingat kematian, suatu saat saya akan seperti itu. Kemudian Nabi di lain kesempatan Nabi perintah fajuruha, yaudah kamu sekarang boleh ziarah dengan catatan apa? Kamu tidak apa? Menyembah kepada orang yang sudah meninggal. Dengan catatan kamu hanya mendoakan orang tersebut agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina unzul kitaba min qablikum. Ini apa? Hanya orang-orang terdahulu sebelum masa Nabi. Tapi dengan catatan juga idza ataitumuhunna ujurahunna, dengan catatan kamu menikahi mereka harus memberi mas kawin. Makanya memberi apa? Mas kawin itu wajib hukumnya, walaupun kecil, walaupun sedikit, hukumnya wajib. Tujuannya apa? Muhsinina. Tujuannya benar-benar engkau memberikan mas kawin itu tujuannya apa? Untuk menikah. Ghaira musafihina, bukan hanya untuk melampiaskan apa? Hawa nafsu. Musafihina aimal mu'linina bizina, hanya tujuannya apa? Untuk bisa apa? Hubungan intim. Atau engkau memberi mereka duit, memberi mas kawin, tujuannya apa? Wala mutakhidin akhdan, dijadikan apa? Dijadikan budak. Makanya tujuannya nikah ada apa? Untuk menjaga seorang apa? Wanita itu agar bebas dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala muttakhidina ahdan. Nah, kalimat ini ditegaskan berikutnya, wa may yakfur bil iman, barang siapa yang ingkar terhadap keimanan, ayat tadu, mereka sudah beriman kemudian dia murtad, faqad habita amalu, maka semua amalnya terhapus. Amalnya terhapus. Jadi seandainya dia sekian tahun menjadi orang yang beriman, sholat, puasa, zakat, haji, di akhir hayatnya dia ingkar, murtad, keluar dari agama Islam. Jadi habito amaluhu as-solih, amal-amal yang soleh dihapus oleh Allah dalam buku catatannya nol.
nol. Min qablu dzalika fala yutadu bihi ay wala yusabu alai. Dan semua amal kebaikan yang dulu dilakukan tidak dianggap oleh Allah, pahalanya dihapus dan tidak dikasih catat dalam pahalanya. Nah, untuk itu apa? Sia-sia amal yang kita lakukan sekian tahun, di akhir hayatnya dia murtad. Sehingga Allah mengingatkan seperti wa may yakfur bil iman fa habita amalu. Barang siapa mereka yang ingkar terhadap keiman, ingat bahwa semua amal kebaikannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Nah, sekali lagi ya, bahwa dalam sebuah ayat yang sering dibaca ketika mentalkin mayit ya, ketika mentalkin mayit, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, semua manusia akan menemui kematian. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tiada kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, hanya apa? Kesenangan yang cenderung menipu. Menipu apa? Karena mereka selalu menuruti hawa nafsunya. Hawa nafsunya tadi saya sampaikan Pak, itu ingin mencoba sampai bunuh diri, bahkan bunuh diri pun dilarang ya. Kalau niatnya seperti itu, dia malah seperti apa? Seperti menghakimi dirinya sendiri. Orang bunuh diri biar cepat mati, biar cepat masuk surga, biar dapat bidadari. Itu malah kebalik. Dia pengen mati, cepat mati biar merasakan surga, cepat ketemu bidadari, malah kebalik. Ya dilempar ke neraka. Karena apa? Itu matinya bukan husnul khotimah, matinya karena apa? Ajakan, kena rayuan, kena tipuan oleh tipuan iblis. Man tarodda min jabalin, ya. Barang siapa yang sengaja terjun dari gunung, terjun dari gedung tinggi, ya, man tarodda min jabalin, kemudian dia meninggal, kholidan fiha, dia kekal di dalam neraka selamanya. Jadi orang yang bunuh diri, ya, orang yang bunuh diri itu matinya apa? Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia seakan tidak menerima ketentuan Allah, tidak menerima takdir Allah. Kemudian ayat yang lain, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, manusia menjerumuskan dalam mencelakakan dirinya sendiri pun tidak boleh, apalagi sampai bunuh diri. Ya, kembali lagi itu semua adalah ajakan hawa nafsu, ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan, ingin mendapatkan kenikmatan, ingin mendapatkan rezeki yang banyak, tapi dengan cara yang tidak halal. Itu baik ya. Kalau ini Pak Ustaz, ada yang membicarakan mengenai bahwa dia mau menikah lagi agar dia menghafal Al-Qur'annya lebih cepat bisa, gitu gimana Pak? Itu mak katanya itu ya, katanya gitu ya, itu katanya. Kalau hal seperti itu istilahnya Pak, ibaratnya gini Pak, secara hukum Islam itu yang kita lihat itu apa? Jangan menurut yang kita lihat, yang kita lihat, yang kita ikut itu ilmunya. Contoh umpamanya ya, salah seorang ustadz menyampaikan taklim kepada jamaah, contohnya gitu, orang sujud itu ketika sujud kakinya harus ditekan gitu ya, ditekan. Tiba-tiba
seorang imam itu ketika sholat kakinya tidak ditekan, nempel doang. Lah zamannya kan bingung loh. Kemarin Pak Ustadz dalam kajiannya itu kalau sujud kakinya suruh begini ditekan, kok itu sholat kok enggak? Ini yang benar yang mana? Kan gitu ya. Yang benar yang mana? Habis sholat ditanya, Pak Ustadz kemarin kajiannya kan kalau sujud harus seperti ini ditekan, jarinya nekuk ya. Tapi tadi Ustadz kok sholatnya kok enggak? Kalau saya tekan, saya bisa menjerit. Karena apa? Di ujung jempol saya dua-duanya ada cantengnya gitu. Gitu ya. Ada cantengnya. Makanya apa? Yang diikuti adalah ilmunya, bukan apa. Nah, prakteknya setelah prakteknya apa? Bisa, tapi apa? Harus dikonfirmasikan dulu gitu Pak ya. Supaya tidak terjadi salah paham. Wa huwa fil akhirati minal khosirin. Kalau dia ingkar kepada iman, nanti kelak dia apa? Akan mengalami kerugian, penyesalan yang panjang. Wa huwa bagi dia seorang yang ingkar fil akhirati di akhirat minal khosirin, masuk golongan orang-orang yang rugi. Idza mata alai, kalau dia mati. Jadi dia sebelum meninggal, dia ketika meninggal tetap dalam keadaan kufur kepada Allah, kecuali kalau mereka apa? Setelah meninggal dia taubat kepada Allah, kembali kepada iman. Insya Allah mereka aman dari apa? Orang-orang yang tergolong rugi yang berkepanjangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'an la tajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli rizqi wa ahli Qur'an wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.